Semangat pagi anak-anak, kembali lagi dengan materi kita akuntansi perusahaan dagang. Namun untuk kali ini yang kita bahas adalah syarat penyerahan barang. Nah, seperti apa sih syarat penyerahan barang? Mengapa harus ada syarat dalam penyerahan barang? Karena hal ini nanti akan berkaitan dengan keselamatan dari barang tersebut. Siapa yang akan menanggung barang tersebut ketika ada di perjalanan. Nah, kalau kita bahas tentang syarat penyerahan barang itu sendiri, yang disebut dengan syarat penyerahan barang itu adalah sebuah ketentuan atau syarat yang mengatur siapa sih nanti yang akan membayar biaya angkut dan siapa yang akan menanggung resiko atas barang tersebut, mulai ketika dia sudah keluar dari gudang penjualan sampai dia nanti sampai di gudang pembeli. Nah, untuk syarat penyerahan barang ini dia biasanya akan disepakati oleh pembeli dan penjual. Nah, syarat ini penting. Kenapa? Karena syarat ini nanti berkaitan dengan biaya pengangkutan atau pengiriman atau biasanya kita sebut dengan ongkir dan resiko barang pada saat pengangkutan nanti. Kemudian syarat penyerahan barang ini pada umumnya yang dipakai ada dua. Nah, apa aja? Yang pertama ada FOB Shipping Point atau kepanjangannya adalah Free On Board Shipping Point. Nah, untuk Free On Board Shipping Point ini dia adalah syarat yang menetapkan bahwa barang dagang diserahkan di gudang penjual. Artinya apa? Artinya syarat penyerahan ini disebut juga dengan syarat penyerahan loko gudang penjual. Nah, sehingga kalau kita lihat akibatnya apa? Akibatnya bahwa yang pertama biaya pengangkutan barang nantinya menjadi tanggungan pembeli. Jadi yang membayar ongkirnya adalah si pembeli sejak barang itu diserahkan dari gudang penjual. Nah, biasanya kan kalian kalau misalkan beli barang ada keterangan bahwa barang yang sudah keluar dari toko tidak bisa dikembalikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari FOB Shipping Point, contoh kecilnya. Kemudian yang kedua, resiko atas barang. Misalnya nih, barangnya rusak atau hilang atau standarnya tidak sesuai. Nah, itu sejak diserahkan di gudang penjual itu nantinya menjadi tanggungan si pembeli, bukan tanggung jawab si penjual lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibuktikan sejak saat barang diserahkan dari gudang si penjual. Jadi pada intinya untuk FOB Shipping Point ini semua resiko, semua biaya pengiriman, semua biaya penanggungan ketika barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Berikutnya adalah syarat penyerahan barang yang kedua, yaitu Free On Board Destination Point atau FOB Destination Point. Atau FOB Destination Point ini juga sering disebut dengan Cost and Freight atau CNF. Nah, untuk syarat penyerahan barang ini dia menyebutkan bahwa barang dagang itu diserahkan oleh penjual di gudang pembeli, yang mana nantinya syarat ini mengakibatkan tiga hal. Untuk yang pertama, biaya pengangkutan barang sampai barang diserahkan di gudang pembeli itu menjadi tanggungan si penjual. Jadi jika seandainya nih barang tersebut diasuransikan selama pengiriman, maka biaya asuransi itu juga yang menanggung adalah penjual. Nah, kemudian yang kedua, resiko atas barang selama dalam pengiriman menjadi tanggungan si penjual. Dan yang ketiga, transaksi dianggap sah jika barang sudah diserahkan oleh penjual di gudang pembeli. Jadi semua tanggung jawab pengiriman, resiko, keselamatan barang itu menjadi tanggung jawab si penjual selama dalam perjalanan.
Itu untuk free on board destination point. Nah, juga perlu diketahui bahwa FOB shipping point dan FOB destination point ini dia biasanya juga dinyatakan dengan menyebut nama lokasi, di mana hak milik atas barang dagang itu beralih kepada pembeli. Misalnya nih, ada pabrik perakitan Toyota Motor di Osaka, Jepang, yang mana dia menjual mobil ke dealer di Chicago di Amerika Serikat. Nah, FOB shipping point-nya bisa dinyatakan oleh si FOB Osaka, dan untuk FOB destination point-nya bisa dinyatakan dengan FOB Chicago. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi tidak melulu disebutkan FOB destination-nya, tapi juga bisa disebutkan nama dari perusahaan tersebut. Jadi ini yang menjadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai syarat penyerahan barang. Ibu harap semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk materi kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati kalian. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.